Sahabat-sahabat yang terkasih, saudara-saudari semua dimanapun kita berada, pada sore ini kita bertemu kembali dalam ringkasan Sekolah Sahabat dengan judul Satu Kesempatan Kedua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa mengundang Roh Kudus memberkati kita. Bapa kami, Tuhan yang penuh kasih di surga, pada sore ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan pekabaran dari firman Tuhan, ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat. Roh Kuduslah yang memberikan pengertian dan hikmat, sehingga kami dapat memahami dan kami mau bersuka cita sebagai pengikut Tuhan dan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa bersama dengan kami di dalam ringkasan ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat-umat Tuhan yang diberkati, pelajaran ringkasan Sekolah Sahabat kita yang kemarin di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-13. Di sana kita melihat di mana pada awal perjalanan misionaris Saulus dan Barnabas sekitar tahun 40 Masehi. Maaf, saya ulangi, sekitar tahun 46 Masehi. Di mana Yohanes Markus berperan sebagai penolong atas pelayanan tersebut. Tapi Yohanes Markus memilih untuk kembali ke Yerusalem. Sahabatku, kita tak mengetahui apa alasan dan penyebabnya, maka dia pulang atau kembali ke Yerusalem. Dan berikutnya di dalam pelajaran kita sore ini, satu kesempatan kedua diberikan kepada Yohanes Markus. Kita boleh baca dalam Kisah 15 ayat yang ke-36 sampai 39. Khususnya di ayat yang ke-38. Paulus menolak untuk membawa Yohanes Markus dalam pelayanan. Karena dalam sikapnya yang berterus terang, di mana Paulus menganggap jika seseorang meninggalkan tugas begitu cepat, maka dia tidak layak untuk bersatu dalam tim misionaris. Karena memang kehidupan misionaris penuh dengan tuntutan dan sangat menantang. Untuk itu dibutuhkan semangat dan kemauan yang kuat. Saudara yang terkasih, namun sekalipun Paulus menolak untuk membawa ikut serta Yohanes Markus, tapi Barnabas, dia melihat ada potensi dalam diri Markus, maka Barnabas membawa Yohanes Markus ke Siprus. Ini kita dapatkan di dalam ayat yang ke-39. Sementara mereka ke Siprus, Paulus dan Silas pergi ke Syria dan Kilikia. Di ayat yang ke-40. Dan di dalam kesempatan kedua ini, akhirnya kita melihat Yohanes Markus telah mau dan berani ikut dalam tim misionaris, walau banyak tuntutan dan tantangannya. Selebihnya di dalam ringkasan ini diceritakan. Kita boleh baca Kolose 4 ayat 10, 2 Timotius 4 ayat 11, Filemon ayat yang ke-24, juga 1 Petrus 5 ayat 13. Di sana kita melihat Yohanes Markus telah terlibat lebih aktif dalam tim misionaris setelah dia mendapatkan kesempatan kedua. Sahabatku, jemaat yang terkasih, atau saudara-saudari dimanapun saja berada,
Mungkin pengalaman kita sama seperti Yohanes Markus pada awalnya. Namun inilah kesempatan bagi kita. Kesempatan kedua diberikan kepada kita untuk semua kita mau terlibat dalam tim misionaris. Untuk terlibat mau menyampaikan Injil kekal ke seluruh dunia. Kisah 1 ayat yang ke-8. Mari menginjil agar Yesus lebih segera datang dan banyak jiwa, banyak orang yang mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat bagi kita sore hari ini. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sore ini. Biarlah oleh kasih Tuhan, Roh Kudus memberikan kepada kami kemampuan, sehingga kami memiliki kesempatan kedua dan mau untuk bergabung dalam tim misionaris, membawa kabar selamat, menyampaikan Injil dimanapun kami berada, sehingga semakin banyak jiwa yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.